Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan berturut-turut, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, serta yang terbaru adalah kurikulum tahun 2006 atau KTSP dan K13. Masuk ke intinya, yaitu kurikulum 1947 atau rencana pelajaran. Ciri-cirinya yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum 1952 atau pelajaran terurai, yaitu fokusnya terletak pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral atau pancawardhana. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau rencana pendidikan. Pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968. Cirinya yaitu kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama. Beberapa mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan sosial. Yang kelima, kurikulum 1975. Ciri-cirinya yaitu pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objective yang terkenal saat itu. Kurikulum yang keenam yaitu pada tahun 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach atau mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Cirinya kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi, diantaranya yaitu beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan materi atau substansi setiap mata pelajaran. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Yang kedelapan, kurikulum tahun 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Cirinya, perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Selanjutnya, kurikulum tahun 2004 atau KB, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Cirinya menekan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan beragama. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, serta sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan kurikulum 2013. Pada kurikulum ini terdapat 9 sistem penilaian, yaitu yang pertama,
penilaian diri. Yang kedua, ulangan harian. Yang ketiga, ujian tengah semester. Yang keempat, ujian sekolah. Yang kelima, ujian nasional. Yang keenam, ujian tingkat kompetensi. Yang ketujuh, ujian mutu tingkat kompetensi. Yang kedelapan, penilaian proyek dan penilaian auditik. Sekarang masuk ke prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum ada 5, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat, prinsip efektivitas, yang kelima, prinsip efisiensi. Kurikulum juga memiliki landasan-landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Dan juga kurikulum mempunyai perbedaan, yaitu perbedaan dalam tujuan, perbedaan isi dan struktur, perbedaan strategis kurikulum, perubahan sarana kurikulum, perubahan saran sistem evaluasi kurikulum. Kurikulum mempunyai struktur, ada 9 struktur, yaitu yang pertama kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1952, yang ketiga kurikulum 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975, yang keenam kurikulum 1984, yang ketujuh kurikulum 1994 atau 1999, yang kedelapan kurikulum 2004 sampai 2006, yang kesembilan kurikulum 2013.